Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham yang dalam 10 hari terakhir asing itu net buy ya. Jadi dia itu buy-nya lebih besar daripada sell-nya. Jadi istilahnya itu asing borong, artinya lokal itu jualan ya seperti itu ya. Jadi kita akan lihat saham-saham apa yang diborong asing dalam 10 hari terakhir. Kurang lebih 10 saham yang saya bahas, tapi sebenarnya lebih dari 10 ya, ada 16. Ada beberapa saham yang nggak saya bahas karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Saya nggak mau double-double ya. Jadi Anda bisa lihat video sebelumnya, saham-saham yang sudah saya bahas. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Umumnya saham perbankan ya, saya bahas sebelumnya, dua video sebelumnya. Jadi linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kemudian sebelum saya masuk ke pembahasan, ada event yang akan datang. Jadi hari Minggu ya. Ini tanggal Sabtu, maaf, tanggal ini harinya hari Minggu ya. Jadi tanggal 25 Februari 2024 hari Minggu jam 7 malam sampai 8.30 malam ya kurang lebih ya. Itu waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau Anda di waktu Indonesia bagian Tengah berarti Anda tinggal tambah 1 jam aja ya. Jadi mulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam setengah 9 malam tanggal 25 Februari 2024 hari Minggu. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat di linknya itu judulnya kok lain Pak Sunal, kok aktivasi investor karena saya pinjem punyanya IDX Sumbar ya, Sumatera Barat ya. Jadi dia kuotanya bisa lebih dari 100. Mudah-mudahan yang datang banyak ya karena saya sudah lumayan absen. Biasanya saya rutin setiap minggu saya adakan weekly market outlook ya untuk saham-saham yang akan potensial untuk minggu yang akan datang ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa nonton, saya akan aktif mulai minggu depan ya. Jadi sekarang kan tanggal 18 Februari, jadi minggu depan ya, 25 Februari ya seperti itu ya. Nah berikutnya lagi nanti mudah-mudahan setiap minggu selalu aktif ya, jadi minggu malam ya. Kalau lebih seperti itu, saya langsung bahas ke saham-sahamnya. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan mungkin yang belum kenal ya. Saya ada tools screener saham yang sangat sederhana, ini free ya, benar-benar gratis. Anda tinggal minta link ke grup saya, eh, grupnya juga gratis ya. Jadi kalau kita lihat di sini saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu kurang lebih ada sekarang kurang lebih ada sekitar 920-an ya, 923 ya seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, ada 923. Nah, Pak Sunar bagaimana sih screening saham-sahamnya? Ini screenernya memang kalau kita lihat di main screener, tabnya main screener yang di bawah ini ya, yang nah, tab yang kedua. Nah, itu memang pemilihannya banyak banget ya. Mungkin yang barusan lihat itu, wah Pak Sunar pusing, Pak Sunar kok banyak banget sampai scroll ke kanan panjang gitu. Sebenarnya ini bukan membuat orang bingung, dia lebih robust ya. Artinya dia itu lebih powerful karena bisa dikombinasi berdasarkan screener yang kita mau sesuai dengan tipe kita masing-masing. Dalam hal ini saya akan bahas mengenai foreign net buy ya atau net buy asing. Nah, di sini screenernya gampang. Anda ke kolom ini ya, NBSF ada yang 10 hari di kolom AL ya di sini ya. CUM NBSF 10 days. Itu artinya kumulatif 10 hari ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita urutkan berdasarkan yang tertinggi. Jadi kita mau berdasarkan net buy asing terbesar dalam 10 hari terakhir. Kemudian kita maunya saham-saham yang trennya masih bagus. Jadi walaupun asing borong, tapi kita nggak mau borong yang saham yang downtrend ya. Walaupun asing beli, tapi kalau sahamnya downtrend ya kita jangan beli. Ya. Seperti itu ya. Jadi ikut-ikutan nyelam ya. Kita nggak akan tahu kapan naiknya seperti itu ya. Nah kita screenernya yang masih lebih besar atau sama dengan MA20-nya. Kemudian kita filter lagi lebih besar atau sama dengan MA5-nya. Jadi jangka pendeknya 5 periode masih lebih besar atau sama dengan MA5-nya dan juga dia itu jangka menengahnya masih lebih besar atau sama dengan MA20-nya. Ini bisa dikombinasi lain-lainnya sih kalau Anda mau jangka panjang ya pakai MA200 atau MA100 atau jangka menengahnya MA20 terlalu pendek Anda bisa pakai MA50 dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa saham di sini ya, mulai dari BBRI sampai yang paling bawah ini banyak banget ya saham-sahamnya. Tapi saya nggak bahas semuanya, bukan berarti yang nggak saya bahas itu jelek, nggak. Karena seperti contohnya BBRI, BMRI, BBCA ini sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi saya skip ya seperti itu ya. Yang saya bahas saham-saham yang belum dibahas sebelumnya, jadi nggak double-double untuk tumpuk gitu ya. Jadi ngapain sudah dibahas lagi ya. Bukan berarti jelek nggak ya. Bukan saya skip karena sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi ini saya bahas Telkom, kemudian SMGR, Adaro, ya INDF dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan tampilkan untuk chartnya ya. Jadi kita analisa pakai chartnya aja.
Nah, yang pertama yang kita bahas adalah untuk saham Telkom ya. Mungkin bagi yang belum mengenal mengenai tools yang saya develop ya, yang berminat silakan hubungin saya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi ada yang free, ada yang berbayar. Yang free ini nggak saya bagikan rutin ya. Ini di channel namanya Telegram T.me ya, MI ya, garis miring Sunar Saham Alert ya, T.M kemudian garis miring Sunar Saham Alert. Nah, jadi ini screenshot dari yang berbayar ya seperti itu. Tapi saya nggak baktikan aktif ya. Kadang saya bagikan, kadang enggak ya. Jadi nggak real time karena ini contoh aja. Yang secara real time itu kalau yang berbayar itu murah, 1 tahun cuma 720.000 ya. Jadi 1 hari nggak sampai 2.000. Memang ini murah banget ya. Saya nggak cari keuntungan dari sana. Yang berminat silakan. Tapi kalau misalnya belum siap ya Anda bisa pakai YouTube aja. YouTube channel saya kan free. Kemudian bisa pakai Sunar Super Seed ya. Nah, pembahasannya ada di grup saya. Jadi Anda silakan join. Nah, di sini seperti Telkom, ya kan? Itu dia sudah ada alertnya ya. Jangan terlalu jauh lah. Kita lihat minggu lalu aja ya. Itu mulai dari hari Kamis jam 9 pagi-pagi itu sudah ada alertnya naik ke atas 4030 kita boleh average up ya seperti itu ya. Kemudian hari Jumat ya kan itu ada alert lagi pagi-pagi juga ya begitu marketnya jalan naik ke atas 4080 kita boleh buy untuk Telkom ya seperti itu ya. Jadi targetnya 4200 sampai 4400. Ini real time. Jadi begitu market jalan kalau dia bagus sesuai dengan analisa trennya, momentum dan volatility-nya. Nah, begitu price action-nya breakout, maka botnya ini akan mengirimkan langsung signal alert ya seperti itu ya. Ini real time memang berbayar. Kenapa? Karena ada pemeliharaan server, kemudian event listener-nya itu saya bayar ya. Jadi dia langsung embed ke RAM-nya servernya. Jadi real time ya, nggak bisa uh, murah ya. Biayanya lumayan mahal. Jadi uh, ada cost yang harus saya tanggung. Jadi yang berminat silakan join ya seperti itu ya. Uh, tapi kalau misalnya belum siap ya pakai aja Sunar Super Seed is free juga powerful ya. Kemudian pakai YouTube juga sama ya. Ya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja yang kita bahas untuk yang pertama Telkom ya. Kalau kita perhatikan Telkom ini dia area support terdekatnya 4.000 dan ini resistennya 4120, 4220, 4300 ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan. Jadi Anda tinggal ikutin aja. Kalau yang mau buy on weakness sebenarnya sudah saya sebutkan sebelumnya 3870. Tapi kalau sudah lewat ini buy on weakness yang mau buy on weakness tunggu di 4000-an ya. 4000 sampai 4050. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 4000 atau 4050, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita bosan buy ya. Itu yang mau buy on weakness. Nanti kurang lebih nanti mungkin di MA20-nya ya. MA20-nya saat ini kan di sekitar 3992,5. Jadi kalau mau buy langsung boleh aja karena dia uptrendnya masih bagus. Apakah jangan-jangan nanti tiba-tiba koreksi Pak Sunar karena hari Jumat tanggal 16 Februari kan dia tiba-tiba naik tinggi kan, meroket gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat ya ini di intraday-nya ini dia pada waktu closing dia ada gap sedikit ya tapi nggak terlalu jauh. Volumenya kalau kita lihat di sini juga banyak spek-spek ya. Jadi euforia asing ini masih lumayan tinggi di Telkom ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mau buy langsung boleh atau tunggu buy minggu sekitar 4000 sampai 4050. Kalau dia naik ke atas 4160 yang belum punya boleh buy high sell higher ya. Kalau misalnya saya bilang buy high sell higher bukan berarti saya itu sesat mengajarkan beli di ketinggian enggak, karena saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high resistennya akan membentuk resisten lebih tinggi lagi ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Karena dimanapun Anda beli, baik di tengah-tengah, di bawah maupun di atas, setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa saja ya. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Bukan berarti menyalahkan marketnya, enggak. Kita jangan menyalahkan marketnya juga. Pasang trade stop dan stop loss. Ya. Target price berikutnya 4220, 4300. Ini bagus untuk Telkom masih cukup kuat. Yang takut ya buy weakness saja. Ya terserah Anda mau buy weakness di 4000 sampai 4050 atau yang paling bawah 3870 sampai 3920. Jadi garis-garis ini saya berikan untuk support resistennya, acuannya. Anda tinggal ikutin aja, gampang kan, tinggal pasang automatic order. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya SMGR. Ini SMGR sudah saya sharekan juga di grup saya waktu banking itu naik ya. Perbankan naik saya sudah bilang mungkin yang ketinggalan selain sektor banking boleh buy SMGR atau INTP, tapi ternyata yang naik kan SMGR ya. INTP sebenarnya setelah rebound kemudian yang terakhir dia koreksi lagi sebenarnya masih ada harapan. INTP masih ada peluang ya, karena sektor semen ini diperkirakan akan bangkit kembali ya. Setelah sebelumnya itu endemi dia masih lesu. Mudah-mudahan ini sudah mulai ngegas lagi ya, apalagi kalau ada proyek-proyek baru yang besar gitu ya seperti itu ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk SMGR ini masih cukup potensial. Yang misalnya sudah punya, Anda bisa pasang trading stop terdekatnya di 6.400 ya. Jadi kalau turun di banyak 6.400 mungkin kurangi posisi. Kalau Anda trading ya, kalau invest ya masih hold, masih boleh selama dia masih bertahan di atasnya 6 ribuan ya. Jadi yang mau buy on weakness ini Anda bisa buy on weakness di area sekitar 6.225 sampai 6.400 ya. Itu yang mau buy on weakness ketika dia turun jangan langsung buy. Tunggu mendekati penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik lagi ke atas kita baru sampai. Nah, misalnya kalau buy on weakness nggak dikasih, ternyata dia breakout Pak Sunar naik ke atas 6550, ya boleh buy. Yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya 6750 dan 7100. Ya. Kalau kita lihat di sini ini ada pola yang besar ya, double bottom, tapi dia belum breakout ya. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern itu tunggu breakout ya. Kalau kita mau buy ya, ini double bottomnya seperti ini ya. Jadi kalau dia breakout ini ya higher high itu dia bagus ya. Kita tinggal ukur ya paling tidak target 7100 ini tercapai ya seperti itu ya. Lumayan ya. Jadi kita tinggal ukur ketinggiannya ini kita plotkan ke atas ya paling tidak 7100 tercapai untuk SMGR selama dia masih bertahan di atasnya 6225 ya seperti itu ya. Untuk SMGR ini sudah saya sebutkan sebelumnya di grup ya. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy kalau berminat, kalau nggak berminat ya mungkin Anda bisa pilih saham yang lainnya atau kalau mau tunggu dia breakout ke atas 6550 ya silakan ya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu kaku. Artinya oh Pak Sunar, kalau kita bilang naik ke atas 6550 boleh buy. Ini sebelumnya gagal loh ekor panjang ke atas. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, bukan berarti kali ini kalau dia naik lagi breakout ke atas 6550 bukan berarti dia akan turun lagi enggak ya. Ya nggak pasti naik. Yang penting ada pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya udah itu aja ya. Sebenarnya trading itu gampang ya. Nggak perlu terlalu bingung-bingung. Asalkan sudah ada garis-garisnya kan tinggal ikutin aja ya. Mau lebih cukup. Berikutnya Adaro. Adaro ini juga masih menarik walaupun lemot ya seperti itu ya. Menariknya kenapa? Memang sektor batubara masih belum bergairah. Tapi kalau kita lihat di sini ini selama dia masih bertahan di atasnya 2400 untuk Adaro, ini sudah pernah sering saya sebutkan. Bahkan area buy weakness ini sudah saya gambarkan ya. Saya kotain ya. Mungkin saya perpanjang ya supaya lebih jelas ya. Kalau mau tunggu buy weakness lagi sekitar 2400. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Memang sekarang di tengah-tengahnya. Kalau di tengah-tengahnya memang agak susah ya. Ya nunggunya agak jauh. Jadi Anda boleh buy weakness tunggu di bawah atau sekalian tunggu breakout higher high ya. Naik ke atas 2570 kita buy atau average up yang temunya kemudian naik ke atas 2600 tambah lagi target price berikutnya 2800 dan 3000. Memang range-nya lebar ya. Jadi untuk trading satu batu bara ini agak bersabar. Nah, kenapa kok masih ada potensial? Karena walaupun di tahun 2023 itu harga batu baranya nggak setinggi dengan tahun sebelumnya, tapi keuntungannya masih lumayan tinggi. Kalau dia masih bagikan dividennya itu payout rasionya masih sama dengan tahun 2022, kemungkinan dividen yieldnya masih lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat MA20-nya mendatar, harganya sudah di atas MA20-nya ya kita mau buy silakan ya. Jadi buy on weakness saja kalau mau, nggak perlu terlalu buru-buru atau buy high sell higher kalau misalnya ditinggal ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya INDF saya sudah punya memang lemot. INDF ini lama banget tapi dia laba bersihnya bagus ya. Full year-nya dia belum keluar seingat saya. Nah ini kalau dia breakout ke atas 1500 yang sudah punya mau tambah lagi boleh. Yang belum punya kalau tunggu breakout boleh atau tunggu buy weakness sekitar 6300-an ya. Saya sudah buy average saya 6375 untuk Indofood ya. Naik ke atas 1500 boleh tambah lagi average up naik ke atas 6025 tambah lagi target price berikutnya sekitar 6900 itu untuk Indofood ya. Asing kelihatan buy di sini ya net buy ya. Ini masih lumayan agresif naik ya seperti itu ya untuk net buy asingnya. Tapi saya lihatnya dari price actionnya ini lumayan ya bisa dikatakan ini akumulasi besar-besaran ya nggak juga sih ini hanya terjadi pada waktu akhir Januari dan pertengahan Desember ya. Apakah sentimennya nanti Idul Fitri Pak Sunar puasa dan Idul Fitri Indofood naik? Saya sih lebih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya jadi nggak pakai ilmu cocokmologi misalnya wah ini Pak Sunar puasa bakalan naik emiten apa konsumsi ya gitu ya. Belum tentu juga sih ya. Kita lihat sahamnya aja tergantung aja seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya MMN ini masih lesu juga tapi dia hari Kamis dia lumayan naik ya tinggi ya. Jadi koreksinya hari Jumat ini sebenarnya masih lumayan baik. Eh, tapi sebenarnya untuk AMMN ini sudah saya sebutkan buy on weakness di 7.200 ini ya saya garisin sebelumnya ya. Jadi harusnya yang sudah ngikutin channel saya ini ketika dia memotong dari
atas ke bawah, kemudian dia besoknya naik sesuai dengan yang sering saya sebutkan kan. Kalau buy and weakness itu tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik di atasnya garis yang sudah dia potong sebelumnya, dia tes ya kita boleh buy. Ya, ini masih bisa naik lagi nggak Mas? Nah, masih bisa. Kalau misalnya takut-takut ya Anda bisa tunggu buy and weakness di 7.200 atau sekitar 7.700-an ya. Artinya buy and weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi istilahnya itu tangkap pisau jatuh ya, karena dia turun langsung Anda buy. Tunggu rebound mantul ke atas ya. Selama uptrendnya masih bagus ya kita buy. Tahu dari mana MA20-nya ini warna biru ini garisnya ya mengarah ke atas ya udah kita buy aja ya. Kalau lebih cukup jangan lupa pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Berikutnya Medco, ini area buy and weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Saya kotain sebelumnya, jadi saya perpanjangkan. Ini sebelumnya sekitar 1150. Kalau mau buy sekarang sebenarnya nggak terlambat ya. Ini akumulasi net asing buy juga lumayan tinggi. Mudah-mudahan dia akan breakout lagi ke atas 1300. Saya percaya sih selama dia masih bertahan di atasnya 1150, ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 1300 dengan targetnya 1430 dan 1565. Itu untuk Medco ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya AMRT. AMRT sepertinya belum saya bahas ya. Tapi di sini kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu. Kalau kita lihat buy weakness bisa di area 2730 atau sekitar area di sini ya. Sekitar 2660. Jadi kalau dia koreksi turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy 2660 atau 2730-an. Itu yang mau buy in weakness. Yang sudah punya ya pasang aja trade stop-nya, stop loss-nya di 2730 atau 2700-an ya. Nah, mungkin yang barusan kenal channel saya Pak Sunar, ngomongnya kok cepet banget, bro, gitu ya, cepet banget ya. Mungkin kalau dirasa kecepatan, Anda bisa kurangi playback speednya ke 0,75 kali. Nah, di sini kalau mau average up tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy hasil higher naik ke atasnya high-nya tanggal 19 Februari 2024 hari Jumat naik ke atasnya 2800 Anda boleh buy atau average up naik ke atas 2820 tambah lagi target price berikutnya ini kurang lebih di area sekitar ini ya 2940 sampai 3000-an untuk AMRT. Jadi memang dia itu lumayan bagus ya MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tapi perlu diingat memang fluktuasinya tinggi ya. Seringkali membentuk ekor panjang ke bawah atau ke atas ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba dia breakout terus turun lagi. Yang penting Anda punya plan-nya. Anda mau buy weakness di mana, kalau mau tambah lagi average up di mana. Ya ini garis-garisnya sudah saya bantu, tinggal eksekusi aja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk saham Oasa. Kalau kita lihat saham Oasa ini memang agak aneh. Akumulasi asing kalau kita lihat dari awal tahun 2024 itu lumayan tinggi ya. Memang dia nggak seberapa banyak transaksinya, tapi ini masih sideways ya. Kalau mau buy ini potensial, pasang aja stop loss-nya kalau 150 terlalu dekat ya, karena arah penutupan kan 153. Anda bisa pasang stop loss-nya di 142 ya, MA20-nya. Kalau yang belum punya, Anda bisa buy minus sekitar 135 sampai 142. Jadi memang sih fungsinya ganda ya MA20 itu. Kalau turun yang sudah punya ya kurangi posisi atau cut loss dulu. Tapi kalau misalnya yang belum punya, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu mendekati penutupan ya sekitar jam 4 kurang 15 ya. Kalau dia sudah berhasil memotong ke atas lagi atau besok paginya dia sudah berhasil bertahan di atasnya, ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Nah kalau dia nggak dikasih kita buy higher. Artinya kalau dia tembus resistennya 153 ke atas kita boleh buy target price berikutnya 162, 174 dan 195 ya. Jadi untuk ASA ini sebenarnya masih ada potensial kalau yang mau berdasarkan strategi asing ya. Tapi saya tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ini masih sideways di bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya brand. Nah, brand ini mungkin agak menjengkelkan ya. Ada yang nyangkut di atas ya, ya seperti itu ya. Nah, memang kalau kita perhatikan sih brand ini fluktuasinya lumayan tinggi, tapi sekarang agak seberapa tinggi ya. Masih cukup kuat. Asalkan kalau kita perhatikan di sini, ini garisnya sudah saya berikan 4.900 maksimum ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4.900, kita lebih baik jual dulu semuanya. Memang sih kadang-kadang ini garis saya kasih 4.900 ya. Ternyata sebelumnya dia memang turun di bawahnya 4.900 ya Pak Sunar. Nah, kemudian ternyata dia rebound lagi mantul ke atas. Wah, tahu gitu saya nggak cut loss tuh. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Karena dari awal, makanya dari awal Anda jangan biarkan loss Anda itu lebih dari 10% ya. Jadi maksimum 10% ya. Kalau dia lebih dari 10%, lebih baik Anda kurangi posisi 50% lah ya. Ya. Nah, jadi kalau dia turun lagi Anda jual dulu semuanya, ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah terlalu dalam memang agak susah.
ya. Ya, itu antara testing supportnya kalau dia rebound ya Anda bisa jual kembali, tapi kalau turun lagi ya Anda makin lossnya makin banyak. Jadi biasakan disiplin aja, jangan biarkan lossnya itu terlalu banyak ya seperti itu ya. Ini kalau dia naik ke atasnya 5.550, Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya 5.925, 6.150, 6.700 dan 6.950. Ya, Anda boleh buy nickel sekarang atau tunggu breakout sekalian atau buy on weakness sekitar 4.900 ya. Jadi fungsinya ganda. Kalau Anda sudah punya turun di bawah 4.900 Anda jual dulu. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 4.900 kemudian dia berbalik arah lagi menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buyback. Jadi acuannya 4.900 ya, buy on weakness. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia naik lagi ke atasnya 5.550 ya kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya karena dia masih sideways, sideways-nya ini di jalur downtrend-nya. Ya, sideways tapi sideways-nya kan sebelumnya arahnya emang rupanya mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Masih mungkin break dari 4.900 mungkin aja. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk UNTR. Ya, jadi untuk UNTR ini saya sudah punya juga, saya sudah sharekan. Sebenarnya masih lemot ya. Kalau kita lihat di sini 23450 resistennya yang mau buy atau average up tunggu breakout ke atas 23450 boleh atau tunggu buy on weakness sekitar area ini kalau buy on weakness sekitar 22500 sampai 22800 atau 900-an ya seperti itu ya. Jadi dia masih memang masih sideways kecil di sini ya 22575 sampai 23450. Sekalian tunggu breakout ke atas atau buy on weakness sekitar 22575 sampai 5 sampai 800-an ya 22800 ya. Ya kalau dia breakout ke atas 23450 Anda boleh tambah lagi average up target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 25.000. Itu untuk UNTR ya seperti itu ya. Jadi untuk UNTR ini memang masih ya boleh dikatakan masih lemot di bawah lah, tapi dia sideways-nya itu lumayan menarik dalam arti dia itu sudah mengarah ke atas ya jalur uptrendnya. Ini sudah mulai mengarah ke atas. Walaupun EMA 20-nya kan ini menukik turun ini Pak Suntar. Tapi kan dia masih ya dalam batas toleransi ya. Turunnya kan nggak tajam seperti ini kan turunnya tajam ya. Jadi beda. Harus bedakan kalau turunnya cuma ya sedikit aja lah. Kalau turun tajam ya kita barusan mulai jual ya seperti itu ya. Tapi selama di atasnya 225 menurut saya UNTR masih lumayan menarik ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada 10 saham yang saya bahas. Memang nggak saya bahas semuanya ya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti yang lain-lainnya yang nggak saya bahas itu nggak bagus ya, nggak juga ya. Karena kalau dari Sunar Superseed ini yang tadi topiknya net buy itu banyak sebenarnya. Kalau kita lihat ke bawah, bawah itu masih ada lagi. Jadi nanti Anda cek sendiri ya di Sunar Superseed ini free ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Cara dapatkannya di mana? Sebentar, saya tampilkan lagi ya. Ini ya. Jadi masih banyak. Nanti saya hanya stop sampai UNTR. Sebenarnya ada lagi ESA. Kemudian ESA sebelumnya saya sudah buy ya. Saya sudah share di grup ya. Kemudian ada Pakuwon saya buy ya. Buyback kemarin buybacknya sudah saya sebutkan di grup juga ya seperti itu. Dan ini yang terakhir juga Sido. Saya cuannya lumayan banyak. Sido ini sebenarnya yang rajin ikutin saya sudah saya bahas karena Sido ini sudah saya bahas di saham yang pasti naik ya berdasarkan seasonality ya seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton harusnya sih sudah buy situ di grup saya sudah sharekan juga ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup sekian. Kemudian seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.